Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Solum Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Nanang Abdurrahman MKom selaku dosen mata kuliah jaringan komputer dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang merancang topologi jaringan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ita Nurhayati dengan NIM 211223088 dari kelas PTIK 2B. Baik, di materi pertama ada pengetahuan dasar konsep desain jaringan. Jaringan dasar adalah jaringan secara generik dapat diartikan sebagai satu aset entitas seperti orang, benda, dan lain-lain yang saling berhubungan satu sama lainnya. Sebuah jaringan memungkinkan Anda untuk mengedarkan unsur, material, atau bahan antara masing-masing entitas tersebut sesuai dengan aturan yang ditetapkan dengan baik. Salah satu cara untuk mengkategorikan berbagai jenis desain jaringan dasar komputer adalah dengan ruang lingkup atau skala mereka. Untuk alasan historis, industri jaringan mengacu pada hampir setiap jenis desain dan jenis area jaringan. Jaringan komputer ternyata bukan hanya satu jenis saja, ada beberapa jenis dari jaringan komputer yang sering Anda lihat. Yang pertama ada Local Area Network atau LAN. LAN menjadi penghubung antar perangkat jaringan di dalam jarak yang pendek. Sebuah gedung sekolah, kantor, juga rumah yang jaringannya isi satu LAN. Namun terkadang dalam satu gedung akan diisi banyak LAN yang terletak mungkin di per kamar. Terkadang adanya LAN bisa menjangkau kelompok bangunan sekitarnya. Jaringan TCP atau IP, LAN ternyata sering namun tidak bisa diimplementasikan dalam subnet IP tunggal. Yang kedua ada Metropolitan Area Network atau MAN. MAN merupakan jaringan komputer yang bertugas menghubungkan dua bahkan lebih antar jaringan LAN dalam satu kota. Jika jarak yang menjadi penghubung dalam membangun jaringan, artinya jaringan MAN telah digunakan. MAN sebenarnya lebih besar daripada LAN, namun lebih kecil daripada WAN. Adanya MAN memakai perangkat khusus serta kabel supaya bisa menghubungkan LAN. Yang ketiga ada Wide Area Network atau WAN. WAN sering disebut dengan sekumpulan LAN yang sudah tersebar geografis. Ada perangkat jaringan dikenal dengan router yang berfungsi menghubungkan antara LAN menuju WAN. Pada jaringan IP, adanya router digunakan untuk menyimpan alamat LAN juga alamat WAN. Yang keempat ada Personal Area Network atau PAN. Tidak jauh beda dengan LAN, adanya PAN umumnya mencakup berbagai wilayah yang lebih kecil lagi. Misalkan jaringan di kantor atau rumah. Secara umum jenis jaringan digunakan bagi resource, misalkan printer atau internet. Yang kelima ada Campus Area Network atau CAN. Jaringan komputer CAN dikatakan mirip dengan MAN, namun terbatas dalam universitas bahkan akademi. Jaringan salah satu ini biasanya disiapkan dalam kegiatan pendidikan, misalkan praktek lab, pembaruan kelas, ujian, email, pembaruan pemberitahuan, dan lain sebagainya. Yang keenam ada internet. Internet merupakan berbagai jenis jaringan komputer yang paling besar yang pernah dibuat oleh manusia. Adanya internet bisa menghubungkan berbagai jutaan perangkat dengan komputasi yang bagus dalam laptop, PC, workstation, webcam, tablet, TV, CCTV, atau smartphone. Supaya bisa menghubungkan antar perangkat ini, ada banyak infrastruktur dan teknologi yang harus digunakan. Kegunaan internet tersedia untuk banyak orang, sebab siapa saja dapat terhubung dengan internet dan internet dianggap juga jaringan yang tidak aman. Yang ketujuh ada VPN atau Virtual Private Network. Merupakan solusi dalam menyediakan berbagai koneksi
pada internet secara lebih aman. Misalkan di sebuah perusahaan mempunyai 2 kantor, salah satunya ada di Jakarta serta yang lain di Bandung. Hal ini masing-masing perusahaan bisa memakai VPN dalam menghubungkan antar 2 kantor tersebut. Kegunaan VPN untuk membuat jalur aman pada internet serta dapat digunakan dalam transmisi data. Yang kedelapan ada Strong Area Network, merupakan koneksi-koneksi perangkat penyimpanan melalui teknologi seperti fiber channel. Sistem area network merupakan koneksi-koneksi performance hardware tinggi dan kecepatan teknologi tinggi, kecepatan koneksi tinggi dalam sebuah konfigurasi cluster. Yang kesembilan ada Small Area Network atau SAN, digunakan untuk menghubungkan Internet Circuit atau IC komponen pada papan sirkuit cetak atau dalam sistem. Karena biaya rendah, fleksibilitas, dan karakteristik hemat ruang, Small Area Network memberikan kontrol perangkat, media keamanan, dan pemantauan dalam produk elektronik mulai dari ponsel untuk PC untuk sistem server komputer yang besar. Yang ke-10 ada Desk Area Network atau DAN, merupakan workstation multimedia berbasis di sekitar interkoneksi ATM seperti yang ditunjukkan dalam diagram di atas. Semua komunikasi antara peripheral dan bahkan antar CPU dan memori utama ini dicapai dan mengirimkan sel ATM melalui switch pabrik. Sebuah prototipe berdasarkan switch pabrik wireless telah dibangun dan digunakan untuk menyelidiki arsitektur. Selanjutnya ada CAN, Controller Area Network. Pada mulanya dikembangkan untuk aplikasi pada kendaraan bermotor oleh Robert Bosch. Standar yang dipergunakan untuk data link layer dan physical layer mengacu pada model OSI atau Open System Interconnection. CAN adalah sebuah protokol komunikasi serial yang secara efektif membantu mendistribusikan real-time control dengan mengamankan tingkat tinggi. Selanjutnya ada Cluster Area Network atau CAN, adalah perangkat yang terbentuk dari beberapa jaringan LAN namun tidak cukup besar untuk disebut MAN. Maka lahirlah Cluster Area Network. Contohnya adalah jaringan dalam kampus atau perumahan. Selanjutnya ada jaringan untuk kebutuhan bisnis. Saat ini jaringan komputer banyak dimanfaatkan sebagai sarana untuk membagi sumber daya tanpa harus terbatas oleh jarak. Sebagai contoh, seorang yang berada ratusan kilometer jauh dari kantor bisa mengakses data yang dibutuhkan dari pusat data kantor. Seakan-akan data tersebut ada di dalam komputer sendiri. Jaringan komputer dapat membantu perusahaan atau bisnis untuk menghemat banyak waktu dan biaya. Selain itu, dengan jaringan komputer, perusahaan bisa menghemat peralatan yang harus digunakan. Menariknya, teknologi jaringan komputer yang lebih sederhana kini juga bisa dinikmati di dalam rumah. Manfaat jaringan komputer untuk perusahaan, bisnis, dan organisasi. Selanjutnya ada topologi jaringan dan jenisnya. Topologi adalah salah satu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Cara yang umum digunakan saat ini adalah bus, token ring, star, tree, dan mesh. Yang pertama ada topologi bus. Pada topologi bus digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation dan server dihubungkan. Keunggulan topologi bus adalah pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. Kelemahan dari topologi ini adalah bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Yang kedua ada topologi ring. Pada topologi ring, semua workstation dan server dihubungkan secara
sehingga dihubungkan sehingga terbentuk suatu pola lingkaran atau cincin. Tiap workstation ataupun server akan menerima dan melewatkan informasi dari satu komputer ke komputer lain. Bila alamat-alamat yang dimaksud sesuai, maka informasi diterima, dan bila tidak, informasi akan dilewatkan. Yang ketiga ada topologi star. Pada topologi star, masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub. Keunggulan dari topologi star adalah dengan adanya kabel tersendiri untuk setiap workstation ke server, maka bandwidth atau lebar jalur komunikasi dalam kabel akan semakin lebar, sehingga akan meningkatkan unjuk kerja jaringan secara keseluruhan. Bila terdapat jaringan di suatu jalur kabel, maka gangguan hanya akan terjadi di dalam komunikasi antara workstation yang bersangkutan dengan server. Jaringan secara keseluruhan tidak mengalami gangguan. Kelemahan dari topologi star adalah kebutuhan kabel yang lebih besar dibandingkan dengan topologi lainnya. Yang keempat ada topologi tree. Topologi tree dapat berupa gabungan dari topologi star dengan topologi bus. Topologi jaringan berbentuk tree pada umumnya dipakai untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Yang kelima ada topologi smash, digunakan pada kondisi di mana tidak ada hubungan komunikasi terputus secara absolut antar node komputer. Kode komputer. Topologi ini mereplikasikan desain internet yang memiliki multipath ke berbagai lokasi. Yang keenam ada topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah bentuk jaringan komputer yang sangat sederhana karena banyak menghubungkan dua komputer dengan menggunakan sebuah kabel. Pada umumnya, topologi peer-to-peer memakai satu kabel saja untuk menghubungkan dua komputer agar bisa saling berbagi data. Yang ketujuh ada topologi linear atau sering disebut dengan topologi bus berurut atau topologi runtut. Topologi ini umumnya hanya memakai satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Karakteristik khusus pada jenis topologi ini adalah penggunaan konektor BNC atau kabel RN58 di mana skema jaringannya mirip seperti topologi bus. Kedelapan ada topologi hybrid atau adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Umumnya jenis topologi ini digunakan ketika suatu perusahaan diambil alih oleh perusahaan lainnya, sehingga jaringan komputer di dalam perusahaan tersebut mengalami perubahan dengan membentuk jaringan baru. Selanjutnya ada jaringan kabel. Kabel jaringan komputer adalah media di mana informasi berpindah dari satu perangkat jaringan ke satu perangkat jaringan yang lain. Ada beberapa jenis kabel jaringan komputer yang bisa digunakan di dalam jaringan komputer. Ada jaringan wireless. Jaringan lokal nirkabel atau WLAN adalah suatu jaringan area lokal nirkabel yang menggunakan gelombang radio sebagaimana media transmisinya. Link terakhir yang digunakan adalah nirkabel untuk memberi sebuah koneksi jaringan ke seluruh pengguna dalam area sekitar. Area dapat berjarak dari ruangan tunggal ke seluruh kampus. Ini ada menghitung physical and financial constraint. Untuk menganalisis financial market constraint hipotesis ini, Evan dan Layton pada tahun 1989 dan Evan and Jovanovic pada tahun 1989 melihat hubungan antara usaha yang baru dibuka atau self-employment dengan kepemilikan aset individu. Studi lain oleh Herd dan Lusardi pada tahun 2004 menggunakan strategi yang sama untuk menganalisis hipotesis tersebut di tingkat rumah tangga. Selanjutnya ada teori kendala atau theory of constraint, manajemen constraint atau lebih dikenal dengan theory of
Contraction atau TOC merupakan salah satu teori dalam ilmu manajemen bisnis untuk mencapai laba melalui identifikasi kendala yang dialami oleh perusahaan dan kemudian mencari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.